Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas video animasi pada mata kuliah Etika Profesi Administrasi. Di sini saya membawakan sebuah judul tentang PT Telekomunikasi Tbk. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Saya dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya mengenai latar belakang pada mata kuliah Etika Administrasi Perkantoran, ini berisi tentang ilmu pengetahuan yang membahas konsep etika, teori-teori yang salah satunya berisi penerapan etika yang digunakan di lingkungan perkantoran dan lingkungan bermasyarakat dengan mempelajari orasi dan kode etik yang ada di lingkungan perkantoran. Hal tersebut yang bisa mendasari dikembangkan etika seseorang di dunia perkuliahan maupun di dunia pekerjaan untuk bisa tahu perbuatan seseorang tersebut sudah menjadi teladan orang yang mana baik dan buruknya perbuatan untuk mengambil keputusan etis, teori-teori yang menjadi bagian seseorang dalam bertindak sebagai tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya perilaku dalam menerapkan etika di dunia perkuliahan ataupun di lingkup perusahaan telekomunikasi Tbk. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kode etik profesi dalam perusahaan telekomunikasi. Kode etik profesi juga muncul dalam bentuk norma dan setiap anggota profesi harus berpegang pada norma tersebut dalam menjalankan tugas profesional dan kehidupan sosialnya. Norma-norma ini berisi penunjuk tentang bagaimana anggota industri menjalankan profesinya dan larangannya, yaitu peraturan tentang hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan atau dilakukan. Tidak hanya untuk menjalankan tugas profesionalnya, tetapi juga melibatkan perilaku anggota. Selanjutnya, sertifikasi profesi dalam perusahaan telekomunikasi Tbk. Dalam mengetahui sertifikasi profesi, kita perlu tahu sertifikasi adalah profesi proses pemberian sertifikat kompetensi untuk profesi atau keahlian tertentu. Dilakukan secara sistematis dan objektif melalui kompetensi terkait profesi atau keahlian tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan standar khusus lainnya. Dalam hal perusahaan telekomunikasi sertifikasi proses ini, sebuah organisasi profesional mungkin menetapkan sertifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua kawasan di mana seseorang profesional bersertifikat mungkin bekerja. Tentu saja hal ini membutuhkan pola penilaian dan pertanggungjawaban secara hukum dari seluruh profesi yang ada. Selanjutnya, etika berpakaian dalam perusahaan telekomunikasi Tbk. Dalam berpakaian dalam perusahaan telekomunikasi, kita dapat mengetahui arti dari kata penampilan merupakan bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang serta merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lainnya. Akan tetapi, orang tersebut merasa nyaman, betah, dan senang dengan penampilan diri yang enak dipandang mata. Berpenampilan menarik bukan berarti mewah, tetapi tergantung pada diri individu itu sendiri dalam kaitannya pengembangan diri sebetulnya secara baik. Berpakaian dalam dunia kerja bukanlah sebagai kesehatan semata, tapi melainkan untuk kepribadian citra diri. Banyak pertimbangan untuk tata cara berpakaian yang baik dan benar. Dari berpakaian yang baik dan benar, kita memberikan kesan yang anggun dan menarik.
Yang selanjutnya ada etika makan dalam perusahaan telekomunikasi TBK. Perlu disadari, dalam menerapkan etika makan dalam perusahaan perlu diperhatikan dalam etika makan disebut table manner, yang dimana etika ini diperkenalkan oleh bahasa Eropa yang merupakan aturan standar, terutama saat bersantap bersama-sama di sebuah acara resmi atau acara makan bersama di keluarga besar. Meskipun sebenarnya etika tersebut telah ada jauh sebelum peradaban Eropa menyebar ke seluruh dunia. Definisi sendiri dari table manner adalah etika makan yang sangat penting dimiliki setiap perusahaan. Table manner sendiri juga menunjukkan kesopanan pada orang-orang tersebut. Aturan yang harus dilakukan saat bersantap bersama di meja makan. Namun perlu diketahui bahwa ketika makan ini memiliki kultur dan table manner yang berbeda. Yang selanjutnya, etika menerima tamu dalam perusahaan telekomunikasi TPK. Sebelum mengetahui tata cara menerima tamu, kita dapat mengetahui definisi dari cara menerima tamu di perusahaan. Tata cara menerima tamu adalah etika yang harus diketahui untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja tersebut agar tamu merasa nyaman dan memiliki kesan yang baik ketika melakukan persiapan terhadap karyawan lainnya. Selain itu, bisa mengetahui hal-hal yang diperlu diperhatikan dalam menerima tamu dalam perusahaan antara lain. Yang pertama, apabila sudah janji dan hanya pada waktu, jika ternyata datang terlambat, sebaiknya izin terlebih dahulu dan minta maaf datang terlambat. Yang kedua, apabila tamu datang dengan berdiri, tersenyum dan bersalaman. Yang ketiga, mempromosikan tamu mengenai orang yang akan ditemui. Yang terakhir, memberikan arahan tamu yang jelas dalam etika menerima tamu di perusahaan. Yang selanjutnya ada 3 keprotokolan dalam perusahaan telekomunikasi tipikal. Untuk mengerti secara luas, keprotokolan merupakan hal yang mengatur dalam hal pelaksanaan kegiatan dengan baik dalam perusahaan telekomunikasi. Keprotokolan bisa diartikan sebagai serangkaian aturan yang telah diterapkan oleh aturan yang berlaku. Di sini juga ada hal yang harus diketahui, yaitu kita bisa mengetahui tentang tujuan protokolan dalam perusahaan telekomunikasi. Yang pertama sebagai koordinator dan mediator, yang kedua memberikan rasa aman di suatu acara, yang ketiga penentuan keberhasilan acara, yang terakhir acara terasa lebih khidmat dan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya dalam Quran ini meliputi 3 hal penting dalam sebuah perusahaan telekomunikasi, di antaranya menerima tata cara yang terdapat dalam kegiatan upacara hari-hari besar. Yang kedua, bisa mempelajari tata krama, penempatan, menyebutkan atau memperlakukan seseorang dengan kedudukannya. Yang terakhir, sebagai pengatur dalam tempat duduk saat acara upacara berjalan dengan langsung. Yang selanjutnya, budaya kerja dalam perusahaan telekomunikasi. Budaya kerja dalam perusahaan ini memiliki karakteristik sendiri untuk membangun budaya perusahaan untuk meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif serta berupaya membiasakan pola perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik dalam lingkungan perusahaan. Dalam budaya kerja perusahaan telekomunikasi mengemukakan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, tapi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan itu harus kita taati bersama dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap budaya kerja dalam suatu perusahaan memiliki perbedaan antar satu sama lain, karena itulah kita semua harus mengikuti budaya di sekitar sesuai yang berlaku. Yang selanjutnya ada etos kerja dalam perusahaan telekomunikasi. Etos kerja dalam perusahaan merupakan suatu kegiatan yang menjadi semangat ciri khas dan meyakinkan seseorang untuk menentu faktor keberhasilan dari suatu pekerjaan. Etos kerja sendiri diartikan sebagai sebuah sikap kerja untuk mengembangkan suatu organisasi, dan sikap ini sangat diperlukan untuk lebih semangat yang tinggi dalam bekerja dan untuk mendorong keahliannya dalam bekerja di suatu pekerjaan perusahaan telekomunikasi. Menerapkan etos kerja yang tinggi tentu saja memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat etos kerja untuk memiliki etos kerja yang tinggi, yang pertama bisa menaikkan status sosial yang tinggi, yang kedua meningkatkan status ekonomi yang lebih layak, yang terakhir memberikan kesehatannya stabil. Bisa disampaikan bahwa sebuah sikap etos kerja sangat penting untuk dibutuhkan dalam lingkungan kerja dan untuk membantu suatu perusahaan untuk bisa mencapai sebuah tujuan dan capaian sesuatu apa yang diharapkan. Dari etos kerja ini memberikan gambaran tentang sebuah karyawan perusahaan telekomunikasi bisa memberikan semangat kerja yang tinggi dan bisa membangun jiwa-jiwa yang pantang menyerah dalam menjalankan tanggung jawab sebagai karyawan untuk mendorong suatu keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Yang terakhir ada kontrak kerja dalam perusahaan telekomunikasi TBK.
Dalam perusahaan perlu adanya kontrak kerja untuk karyawan. Dari kontrak kerja bisa didefinisikan suatu perjanjian yang melibatkan antara karyawan lainnya yang dilakukan secara lisan ataupun secara tatap muka untuk membuat syarat-syarat kerja dan kewajiban karyawan. Secara lisan, kontrak kerja dibuat mengikat karyawan dan karyawan lainnya untuk melaksanakan kontrak kerjanya. Kontrak kerja secara lisan mempunyai kelemahan yang fatal, yaitu apabila isi kontrak kerja tidak dilaksanakan oleh karyawan tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga merugikan karyawan. Jika secara tertulis, kontrak kerja perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan sebagai bukti apabila ada perselisihan hubungan karyawan dengan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan bagi karyawan dengan adanya kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh karyawannya. Selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang dibahas tentang kajian organisasi perusahaan telekomunikasi. Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan memiliki kriteria dan peraturan masing-masing perusahaan yang telah diberikan peraturannya setiap kajian organisasi dalam perusahaan dan perlu digarisbawahi tentang setiap kajian organisasi itu berbeda dalam kajian budaya perusahaan dan mempunyai visi dan misi kajian yang ada di organisasi perusahaan telekomunikasi sehingga bisa dapat perusahaan tersebut bisa tercapai dan berjalan dengan efektif dan efisien pada kajian organisasi untuk bisa bertanggung jawab agar perusahaan tersebut bisa tercapai dan bermanfaat bagi karyawan perusahaan telekomunikasi.